Pemirsa, dan untuk membahas tema kali ini yaitu membangun etika koalisi dan oposisi, kita telah terhubung dengan pakar tata negara, ada Profesor Juanda di ujung telepon. Prof. Juanda, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini hari ini kita berbicara masalah oposisi, koalisi dan juga etika begitu jika sudah memang memutuskan untuk jadi oposisi atau koalisi. Tapi untuk oposisi dulu, seberapa penting oposisi dalam sistem demokrasi? Ya. Prof. Juanda. Ya, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan teknis dengan Profesor Juanda, namun kami akan terus mencoba untuk menghubungi kembali Profesor Juanda. Hanya sedikit gangguan teknis saja. Hal yang menarik sebetulnya ya Bang, karena memang oposisi ini dinilai sangat penting begitu dalam demokrasi. Tapi permasalahannya seberapa penting? Apakah jadi satu hal yang wajib ada dalam sistem demokrasi? Dalam sistem presidensial itu tidak dikenal yang disebut oposisi. Oposisi itu adanya di sistem parlementer, tetapi sistem Indonesia mengadopsi konsep oposisi. Mengapa disebut mengadopsi konsep oposisi? Karena rujukannya itu ada pada Undang-Undang Pemilu. Untuk mendukung presiden itu seluruh partai politik itu wajib menjadi pendukung salah satu presiden. Kalau tidak akan tidak bisa mendukung atau majukan calon pada periode berikutnya. Itu ketentuan undang-undang. Karena itu terbentuk pemahaman oposisi maupun koalisi. Di dalam perjalanannya kita mengenal oposisi dan koalisi. Itu di dalam relasi antara parlemen dan eksekutif. Oposisi yang terlalu besar memang membuat membuat pemerintahan itu berjalan tertati-tati. Akan tetapi pemerintahan yang didukung koalisi yang terlalu tambun juga membuat pemerintahan itu berpotensi untuk menjadi otoriter. Karena itu relasi antara parlemen dan eksekutif itu mestinya relasi yang setara. Di dalam pemahaman itulah kita membahas tentang bagaimana membangun etika berkoalisi dan beroposisi. Jangan sampai menerabas etika. Tadi dikatakan di dalam editorial ada partai politik yang pada saat sekarang, pada pemerintahan sekarang itu mendukung pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, tetapi di parlemen itu bersikap seakan-akan oposisi. Dan itu banyak sekali terjadi. Tidak hanya saat ini, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun sebelumnya sampai 15 tahun sebelum juga seperti itu sejumlah partai politik. Karena itu kita harus katakan dengan tegas, tak bagus kalau menjadi koalisi tetapi di parlemen itu beroposisi. Tapi siapa yang bisa mengawasi masalah partai ada etikanya atau tidak begitu? Justru etika itu berada di atas segala-galanya. Tadi saya katakan bahwa rujukannya itu ada pada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kata kunci yang di sana itu para elit itu harus menjadi panutan, keteladanan. Dan wujudnya itu tidak boleh melakukan kebohongan publik. Nah, kalau kita tarik ke dalam partai politik, di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik itu di dalam pasal 10 ya, pasal 10 itu terkait dengan tujuan itu, partai politik itu dibentuk dengan tujuan untuk membangun budaya, untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa. Nah, etika dan budaya politik ini mestinya tercermin di dalam perilaku elit partai, di dalam koalisi maupun di dalam oposisi. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir misalnya, oposisi itu lebih baik nyinyir aja terhadap kebijakan pemerintah, mestinya diberikan solusi alternatif terhadap kebijakan pemerintah, bukan asal bicara, bukan asal kritik. Begitu juga koalisi, mestinya ketika kebijakan itu diambil dukung sepenuhnya. Jangan pula bertampil sebagai oposisi di luar sana gitu. Baik, Prof. Juanda sudah bergabung kembali bersama kita. Prof. Juanda, selamat pagi. Pagi. Iya, tadi terputus komunikasi kita, Prof. Tadi tentang oposisi ini, Prof. Bagaimana, Prof? Seberapa penting kita punya oposisi? Ya, begini, saya koreksi dulu. Di dalam sistem pemerintahan presidensial
berdasarkan sistem Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mengenal istilah oposisi. Ya, ini kita latah saja ini menggunakan istilah, padahal ini kan jelas secara konstitusional tidak kita kenal. Nah, tetapi saya bisa mengerti maksudnya fungsi dan wewenang dari oposisi itu adalah memang sangat diperlukan dalam kerangka untuk penyeimbang, untuk mengontrol, untuk menjadi katakanlah sebagai partai atau pihak-pihak yang memang mampu secara objektif untuk melihat bagaimana jalur dan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Artinya ada pihak yang memang mampu untuk melakukan kritik atau pengawasan dengan prinsip-prinsip objektivitas. Oleh karena itu saya kira dalam kerangka untuk sistem pemerintahan di Indonesia, katakanlah ada 2 atau 3 lagi partai politik seperti Gerindra atau katakanlah satu lagi PAN misalnya atau PKS yang saya lihat yang sudah menyatakan ketegasan untuk berada di luar dari pemerintahan. Saya kira ini adalah sangat diperlukan dan sangat penting untuk pembangunan demokrasi kita ke depan. Sebab kalau tidak ada partai yang mampu untuk bertindak, berpikir dan bersikap objektif dalam kerangka untuk mengontrol pemerintahan, saya khawatir nanti kita masuk ke dalam satu era kediktatoran atau sebuah pemerintahan yang sangat absolut. Ketika itu terjadi, saya kira ini tidak baik untuk pembangunan demokrasi dan sistem presidensial berdasarkan sistem Undang-Undang Dasar 45 kita. Oleh karena itu saya kira ini sangat penting. Bahkan sebenarnya saya menghimbau saja sebagaimana klasifikasi dan kelompok-kelompok partai politik pendukung dan pengusung Jokowi itu saya kira sudah cukup 60%, katakanlah yang lain 40% itu tetap berada di luar pemerintahan. Tetapi dalam arti ketika dia berada di luar pemerintahan bukan berarti dia harus mencari kesalahan-kesalahan. Artinya ketika katakanlah pemerintahan ini sedikit tidak sesuai dengan katakanlah Pancasila, tidak sesuai dengan dia masuk mengatakan ini loh, mengingatkan, bukan mencari kesalahan sebuah rejim pemerintahan. Saya kira oposisi atau katakanlah pihak-pihak yang berseberangan seperti itu saya kira sangat tidak tepat. Termasuk sebenarnya kalau di dalam tubuh DPR itu sendiri katakanlah partai atau anggota-anggota yang tergabung dalam partai koalisi juga harus kritis untuk mengontrol pemerintahan. Bukan berarti ketika dia berkoalisi dan dia itu adalah sebagai bagian dari partainya pemerintah, dia diam dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu salah misalnya. Itu dia Prof. diam, Juanda, tidak bagus partai-partai koalisi yang juga dituntut untuk kritis begitu. Artinya kan partai-partai koalisi ini juga bisa melaksanakan fungsi yang diharapkan dilakukan oleh oposisi begitu. Kalau memang partai koalisi bisa melakukan itu, untuk apa mereka yang ada di seberang? Bukan. Saya kira begini. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita dahulu tentang persoalan bagaimana kita duduk dan berfungsi sebagai anggota DPR atau partai-partai pemerintah dalam konteks ketika dia melihat bahwa ada tindakan program dari pemerintahan dari koalisi ini sedikit tidak benar atau sedikit menyimpang atau tidak sesuai dengan kehendak atau kepentingan rakyat atau kepentingan negara, ini dia hadir untuk mengingatkan pemerintah bahwa ini adalah Bapak Presiden atau Menteri, Anda sudah salah, maka kita luruskan dan Anda bergerak di bidang ini misalnya, atau Anda kembali pada persoalan ini untuk supaya tegaknya demokrasi atau demi untuk kepentingan rakyat. Ini kemampuan untuk secara tegas untuk mengkritik atau mengawasi pemerintahan, itulah yang kita inginkan dari pembangunan demokrasi yang berkoalisi dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Artinya apa yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya bagaimanapun ini adalah oposisi yang dimaksud tadi itu atau partai-partainya itu sangat penting supaya ketika partai yang koalisi tadi tidak mengingatkan
pemerintahan yang berkuasa, inilah fungsi dari partai-partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan itu tadi. Baik, satu lagi Prof, terakhir Prof, kita ketahui bahwa satu hal yang digemakan begitu setelah ini semua selesai adalah rekonsiliasi karena polarisasi sudah sedemikian tajam begitu, terpisah begitu sepanjang proses pemilu kemarin. Mungkinkah rekonsiliasi ini terjalin tanpa adanya koalisi? Oh ya, jadi gini, rekonsiliasi itu tidak harus berkoalisi. Rekonsiliasi itu adalah satu penciptaan hubungan secara kebatinan dan tentu adalah menyamakan satu rasa kebangsaan dengan prinsip-prinsip katakanlah nasionalisme dengan dipandu oleh filsafat bernegara Pancasila, kemudian nilai-nilai kebenaran yang kita akui dalam bermasyarakat. Ini kita masuk dalam sebuah paradigma yang sama untuk membangun bangsa ini. Dan oleh karena itu rekonsiliasi tidak harus juga dapat jatah menteri, tidak harus harus katakanlah bersama-sama dalam konteks yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi rekonsiliasi ini adalah supaya kita bergerak dari satu filsafat yang sama menuju satu tujuan yang sama. Nah, persoalan di dalam dinamika nanti itu ada perbedaan, itu biasa, tetapi perbedaan itu bukan dalam arti untuk kita, tadi saya sudah katakan, untuk menyalahi atau mencari kesalahan dari pihak lawan kita atau kawan kita di pemerintahan. Rekonsiliasi itu untuk supaya kita bersama-sama kembali kepada merah putih, kembali pada tujuan nasional kita, kembali untuk kepentingan rakyat, itu rekonsiliasi. Dinamika yang berkembang saya kira itu sah saja kalau terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan pemikiran terhadap suatu masalah. Semoga semangat itu yang dimiliki oleh parpol saat ini demi merah putih dan demi demokrasi juga demi bangsa. Prof Juanda, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini dalam editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami harus jeda dulu dan akan kembali sesaat lagi. Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami pagi hari ini yang akan mendiskusikan sama-sama mengenai membangun etika koalisi dan oposisi. Penelpon yang pertama ada Bapak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi, silakan Pak. Selamat pagi Media Indonesia. Hiruk pikuk Pilpres sudah dijalani, sudah sampai titik puncak dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui KPU. Tapi apa yang tersisa yaitu polarisasi yang sangat dalam. Saya di kota kecil Berjang Lebong merasakan ini, polarisasi yang begini antara mudah-mudahan kita harapkan karena masyarakat kita masyarakat paternalistik. Mereka atas yang elit itu akan memberi contoh. Sudah itu apa yang jadi judul Media Indonesia hari ini? Saya bingung juga ini, saya sesuai dengan Profesor Juanda tadi. Yang beroposisi di pemerintahan. Pak Edward? Ada oposisi dan koalisi. Yang beroposisi sebenarnya yang ngawasi jalannya pemerintah. Tapi oke lah kita gunakan koalisi, etika koalisi dan beroposisi. Kita harapkan, kita sadar betul bahwa sumber daya manusia dan sumber alam Indonesia ini sangat luar biasa diberkati Allah. Kita tinggal cuma karena salah urus kita ketertinggalan kita. Mudah-mudahan kalau masyarakat ini bersatu, Prabowo yang diajak oleh Jokowi untuk dekat membangun, tidak perlu masuk ke dalam bidang pemerintahan. Cukup dari luar memberikan masukan-masukan, memberikan kritik yang konstruktif, agar jalan pemerintah ini pada relnya. Sehingga tujuan masyarakat adil dan makmur itu tercapai. Kita yakin betul karena keteladanan dari Jokowi bahwa dia tidak korupsi, tidak nepotisme, sudah diberi keteladanan bahwa keluarganya tidak ada yang ikut dalam pemerintahan. Nah inilah harapan kita bangsa Indonesia, bersatulah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah ini tidak akan sempurna, tidak ada yang sempurna, tapi paling yang terbaik yang ada. Nah mudah-mudahan
dengan apa yang dilakukan, dengan niat baik dari Prabowo juga ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur, memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Sebaiknya ini menarik sekali mengatakan bahwa Gerindra sebaiknya jadi penyeimbang begitu ya, karena memang udah sikapnya dari awal begitu. Oke, juga ada Pak Nugroho dari Jakarta sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pak Nugroho, selamat pagi, silakan. Pak Nugroho, selamat pagi. Ya, kita bahagia karena presiden sudah ditetapkan. Nah, sekarang tinggal jalannya demokrasi. Halo. Iya, silakan Pak. Kita bahagia. Ya, dalam demokrasi itu ada ruling partai yang menjalankan kebijakan. Dia bisa salah, harus diawasi. Nah, ini oposisi ini terhormat untuk ngawasi. Jadi tidak usah koalisi sehingga jadi otoriter nanti malahan. Ini yang tidak baik. Satu contoh yang paling sehat kalau kita bisa melihat demokrasi yang sehat itu di Amerika ada 2 partai. Kalau Republik berkuasa, Demokrat oposisi. Kalau Demokrat berkuasa, Republik oposisi. Diawasi. Ini budgetnya untuk apa? Ini kebijakannya untuk apa? Nah, inilah yang membuat negara Amerika itu bisa maju. Jadi bukan harus gabung supaya tidak ada yang lawan, tidak ada yang kritik. Itu tidak boleh, Mama. Jadi yang dikatakan Pak Juanda dan Pak Edward tadi udah betul. Baik, Pak Nugroho, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ini juga menekankan perlunya ada oposisi begitu untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Saya akan menyapa penelpon ketiga, ada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan di Jember, selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Metro TV. Iya, jadi kalau kita ngomong etika itu berkaitan dengan persoalan-persoalan filosofis begitu ya. Dan nilai baik dan buruk. Dan untuk itu kita sudah punya itu sebenarnya sumbernya dari Pancasila. Maka kalau kaitannya dengan masalah negara, masalah politik, kan politik itu persoalan state, negara, power, kekuasaan, pengambilan keputusan decision maker, lalu kebijaksanaan policy, pembagian distribusi, dan sampai kepada alokasi. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka harus ada yang namanya legitimasi. Legitimasinya jelas dalam Pancasila itu disebutkan legitimasi hukum, legitimasi demokrasi, dan legitimasi moral. Masalah berpolitik ini. Untuk itulah, maka yang diperlukan adalah bagaimana kita melaksanakan trias politika itu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu didasarkan kepada prinsip yaitu legitimasi demokrasi. Dan untuk itulah maka yang diperlukan adalah pengawasan, kemudian partisipasi dan legitimasi, dan kemudian rakyat. Nah, untuk itulah maka elit politik terutama partai-partai tolong benahi dirinya sendiri dulu, dibenahi, lalu rumuskan apa yang seharusnya diketahui, apa yang harusnya diperbuat mengenai hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawab, apa yang dinamakan kaitannya dengan ini yang jadi judul persoalan sekarang ini. Jadi tolong diperhatikan hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab. Dan ini partai kalau nggak begitu nanti jadi semu semua, gitu. Jadi semu. Dan untuk itulah diperlukan merumuskan, sebab yang namanya koalisi dan oposisi itu di Indonesia berbeda dengan di Barat, apalagi di Timur Tengah. Yang namanya oposisi itu memusuhi, bukan check and balance, kemudian kritik, lalu kontrol. Itu tidak seperti itu. Indonesia punya tata krama sendiri. Saya kira ideologi negara sudah memberikan petunjuk jalan bagaimana memandu, mengawal, kemudian memberikan orientasi dasar arah. Saya kira itu. Baik. Jangan sampai tinggalkan itu. Pancasila itu negara kita, itu ideologi kita. Lalu sistem hukumnya itu juga harus diperhatikan. Saya kira terima kasih gitu.
Baik Pak Ihwan dari Jember, terima kasih banyak sudah mengingatkan para politisi untuk berbenah diri, ingat lagi ideologi kita, sistem hukum kita seperti apa, dan etika berpolitik juga itu harus dikedepankan. Ada 3 penelpon tadi yang bergabung bersama kita, 2 diantaranya mengedepankan memang pentingnya oposisi, lalu juga tadi Pak Ihwan soal etika berpolitik. Kita akan diskusikan itu Bang Gaudet, namun harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di editorial Media Indonesia, Bang Gauden, dari 3 penelpon kita, 2 diantaranya mengedepankan bahwa pentingnya oposisi, dan yang ketiga ini yang menarik, mengingatkan kembali etika berpolitik begitu, mengajak elit politik untuk berbenah diri, ingat lagi ideologi kita seperti apa, sistem hukum seperti apa, dan mengedepankan etika dalam berpolitik, entah itu di koalisi ataupun di oposisi. Yang bisa menegakkan etika itu tentu para elit politik, elit partai politik. Bagaimana kita berharap elit itu bisa menegakkan etika ketika misalnya tidak mau mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu hanya karena mengucapkan budaya selamat barat itu sebagai budaya barat. Ini kan menjungkir balik akal sehat. Atau dengan kata lain, orang-orang seperti ini sesungguhnya melawan nalar ya. Melawan nalar itu tentu tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beroposisi maupun berkoalisi itu tentu ada etika. Ya. Kita berbicara pertama itu etika di dalam koalisi. Mestinya paham betul bahwa yang utama di dalam koalisi itu adalah presiden terpilih, presidennya yang utama. Ya. Karena dia yang punya hak prerogatif. Jangan belum apa-apa sudah minta 10 kursi. Kenapa nggak minta 100 kursi sekalian itu kan? Jangan-jangan bukan cuma kursinya yang diminta, segala-galanya pun diminta. Itu kan sesuatu yang juga menjungkirkan akal sehat. Mestinya di dalam koalisi itu dibangun etika berpolitik yang baik, ya, yang santun. Salah satu caranya adalah selalu mengedepankan bahwa yang punya hak mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah presiden. Presiden di dalam mengangkat menteri itu dibatasi oleh undang-undang tentang pembentukan kabinet. Tidak mungkin dia menciptakan jumlah menteri melebihi apa yang ditentukan di dalam undang-undang. Karena itu sebagai anggota koalisi yang beretika sebaiknya berkata bahwa menerima apapun putusan presiden, tetapi sebagai partai politik anggota koalisi, dia bisa menyiapkan orang-orangnya tanpa harus memaksa presiden harus memberikan jumlah sekian. Itu kan tidak beretika. Begitu juga di dalam oposisi. Oposisi yang bagus itu mestinya menjadi harus menjadi penyeimbang atau memberikan alternatif solusi atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Katakanlah kebijakan pemerintah menurunkan tarif tol misalnya. Mesti yang oposisi itu mengambil kebijakan yang berbeda tetapi yang rasional itu. Yang muncul selama ini dalam 5 tahun terakhir kita ini kan disuguhkan oleh elit-elit yang tidak berbasis rasional dan etika, sehingga apapun dianggap sebagai sebagai sesuatu yang salah. Asal bunyi begitu. Ketika pemerintah membangun infrastruktur, membangun jalan tol, dikritik habis-habisan. Padahal mereka juga yang menikmati jalan tol. Itu kan sesuatu yang yang bagi masyarakat tidak memberikan pendidikan. Kalau oposisi itu siapa yang seharusnya mengawasi bahwa harus ada etika yang digunakan dalam berpolitik dan ditegakkan di situ? Tentu yang mengawasi itu masyarakat. Ambil contoh misalnya PDIP 10 tahun dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi oposisi. Dia mendapatkan insentif elektoral ketika 5 tahun terakhir itu menjadi pemenang pemilu. Dan dalam sejarah Republik ini, di dalam sejarah reformasi, baru PDIP yang bisa berturut-turut menjadi pemenang pemilu. Tidak ada partai yang berturut-turut menjadi pemenang pemilu selama era reformasi. Hanya PDIP. Itu berarti ada insentif terhadap oposisi yang konsisten.
kita harus mengakui juga Gerindra yang juga beroposisi selama pemerintahan Jokowi juga mendapatkan insentif elektoral. Kalau dia bergabung dalam pemerintahan bisa saja justru dia tidak mendapatkan apa-apa, menjadi hopeless nanti di pemilu 2024. Karena itu perlu pertimbangan yang matang untuk partai-partai yang kemarin itu mendukung Prabowo Sandi untuk tetaplah menjadi berada di luar pemerintahan sehingga mendapatkan elektoral. Jadi rakyat itu melihat politisi mana yang konsistensi, mana yang tidak. Gitu. Karena menjadi oposisi pun punya banyak keuntungan begitu. Sejarah sudah mencatat itu ya. Sama mulianya menjadi oposisi dan di dalam pemerintahan. Kemuliaan itu ada pada mereka gitu. Baik, Bang Gauden, terima kasih banyak atas ulasannya pada hari ini. Pemirsa, elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan kepentingan, kesamaan visi dan haluan politik tentang Indonesia yang lebih baik. Di atas landasan yang kukuh itulah etika dan budaya politik koalisi dan oposisi disemaikan. Saya Ani Rahmi, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat pagi.